Selamat datang di Gemes Glenmore menyapa Sobat Manis. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ida Rahmawati kita akan membahas mengenai mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis di pabrik gula Glenmore. Ngomongin tentang lingkungan kerja yang harmonis, tentu terdapat hubungan antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Dan untuk membahas tema kita hari ini, saya tidak akan sendiri, saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di sini telah hadir bersama kita Bapak Setia Eko Kartiko. Halo Bapak. Halo Ibu. Oke, Bapak Eko ini merupakan Ketua Serikat Pekerja Pabrik Gula Glenmore. Dan gimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Mbak Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Pak Eko, sebelum kita mengawali pembahasan kita hari ini, mungkin teman-teman di luar sana masih ada yang belum tahu tentang Serikat Pekerja itu apa. Boleh perkenalkan kepada kita semua Serikat Pekerja Pabrik Gula Glenmore. Baik, terima kasih Mbak Ida. Serikat Pekerja adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja atau oleh karyawan dan untuk karyawan, di mana Serikat Pekerja ini memiliki fungsi dan tujuan diantaranya yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis, yang kedua memperjuangkan dan melindungi hak-hak karyawannya, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Oke, berarti Serikat Pekerja ini dibuat oleh karyawan juga untuk karyawan. Berarti mewadahi seluruh aspirasi karyawan pabrik gula Glenmore ya Pak Eko? Betul Mbak Ida. Oke, baik. Nah, pembahasan kita hari ini kan tentang lingkungan kerja yang harmonis ya Pak Eko di pabrik gula Glenmore tentunya. Menurut Pak Eko, apa sih pentingnya lingkungan kerja yang harmonis di pabrik gula Glenmore, terutama bagi karyawan pabrik gula Glenmore? Lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis merupakan salah satu parameter untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan. Sangat penting bagi kita sebagai karyawan menjaga lingkungan kerja yang harmonis tersebut, di mana dengan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif diharapkan mampu menciptakan produktivitas kerja. Sehingga ketika kita sudah mampu menciptakan atau meningkatkan produktivitas kerja, maka harapannya kita akan mampu mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh manajemen. Oke, berarti lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi ya Pak Eko? Sangat berpengaruh, terutama bagi mood kerjanya karyawannya. Betul. Ya kan Pak Eko? Hari ini sama temennya kalau nggak enak kan juga nggak enak ya lingkungan kerjanya. Betul Mbak Ida, betul. Oke, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Eko, gimana sih suasana sehari-hari di pabrik gula Glenmore itu? Alhamdulillah ya, meskipun dinamika pada giling tahun 2025 seperti ini, suasana kerja atau lingkungan kerja di karyawan PG Glenmore masih sangat harmonis dan kondusif. Dan yang pasti kita di internal tetap solid. Oke, solid ya Pak Eko? Walaupun banyak masalah tetap harmonis ya Pak Eko? Betul. Pak Eko gini, dengan banyaknya karyawan pabrik gula Glenmore, pasti juga terjadi keberagaman latar belakang, pendidikan, dan lain-lain. Nah, gimana sih harmonis itu tetap tercipta di tengah keberagaman karyawan pabrik gula Glenmore? Meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi tujuan kita tetap satu, yaitu apa? Mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh manajemen. Dengan tujuan yang sama inilah yang mampu melebur keberagaman karyawan pabrik gula Glenmore itu sendiri Mbak Ida. Ya. Berarti menyamakan visi ya Pak, visi pabrik gula Glenmore itu yang dapat menjadikan keberagaman yang ada itu tetap harmonis. Betul, langkah awal kita menyamakan persepsi dulu, baru kita ke tujuannya, seperti itu Mbak Ida. Baik. Nah Pak Eko, apa sih contoh nyata kerjasama yang terjadi di pabrik gula Glenmore? Contoh nyata kerjasama antar karyawan di pabrik gula Glenmore itu dapat dilihat dari lancarnya koordinasi antar bagian. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara bagian pengolahan dengan bagian manajemen kualitas misalnya. Dua bagian ini berkolaborasi menciptakan bagaimana caranya kualitas yang terbaik yang akan kita keluarkan di pasaran, seperti itu Mbak Ida. Masih banyak lagi contoh-contoh kecil yang lainnya, kolaborasi antara teman-teman tanaman dengan teman-teman instalasi, jadi seperti itu. Teman-teman tanaman fokus pada pasok, sedangkan teman-teman instalasi fokus pada
suatu pemrosesan atau pengolahannya, sampai dengan teman-teman pemasaran fokus pada marketingnya, seperti itu Mbak Oke. Ida. Berarti terjadi kolaborasi antar bidang ya Pak Eko? Betul. Itu merupakan contohnya. Antara bagian satu dengan bagian lainnya saling terikat dan saling mengikat, seperti itu Mbak Oke, Ida. saling Satu sama bekerja lain sama. saling penting lah intinya di sini. Iya, Tidak ada bagian yang penting paling menonjol, tidak ada bagian yang paling menonjol sendiri, karena kita di sini tetap satu rangkaian iya. proses produksi, seperti itu Mbak Ida. Oke, betul. Nah, dalam bekerja ya Pak Eko, itu kan pasti terdapat perbedaan pendapat antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Nah, di tengah-tengah perbedaan pendapat itu, gimana sih untuk tetap menjaga keharmonisan itu? Perbedaan itu kan merupakan suatu berkah atau anugerah yang harus kita syukuri bersama. Di mana perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbeda pendapat dengan teman kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menghargai pendapat dari sudut pandang orang lain. Yang pertama, yang kedua, fokus pada solusi bersama, sehingga diskusi dapat berjalan konstruktif dan tidak menimbulkan konflik. Karena gini Mbak Ida, sejatinya itu kan eh, pelangi itu tidak akan indah dengan satu warna. Oke, Bahasanya seperti betul. itu ya. Iya, iya. Iya, kalau satu warna bukan pelangi ya, Bukan pelangi. Pak. Iya, betul sekali. Jadi lebih fokus ke solusi yang mau dicapai itu apa ya. Jadi kalau ada masalah solusinya apa, bukan mementingkan egonya masing-masing Betul. karyawan. Seperti itu. Semakin banyak yang berpikir terkait masalah tersebut, berarti semakin banyak solusi. Nah, dari Iya, solusi-solusinya kita mampu mengkerucutkan bahwa solusi inilah yang paling pas dan terbaik untuk memecahkan masalah ini, seperti itu Mbak Ida. Dengan oke. cara menekan ego masing-masing pribadinya, seperti Iya. itu. Nah, selanjutnya menurut Pak Eko, faktor apa saja yang paling berperan dalam menjaga semangat kebersamaan di lingkungan kerja? Faktor-faktor penting yang harus kita jaga untuk mewujudkan suatu nilai keharmonisan. Yang pertama itu adalah saling menghargai perbedaan. Oke. Yang kedua, komunikasi yang santun. Yang ketiga adalah rela berkorban untuk tujuan yang jauh lebih besar. Nah, ketika kita mampu mengimplementasikan hal-hal di atas, maka kerukunan di dalam dunia kerja akan tercipta. Sehingga keharmonisan di tengah keberagaman atau latar belakang kita yang berbeda-beda itu akan terwujud. Seperti itu Mbak Ida. Oke, baik. Nilai atau budaya kerja yang seperti apa sih yang dapat mengikat seluruh karyawan pabrik gula Glenmore ini untuk tetap solid? Budaya kerja yang mampu mengikat karyawan satu dengan karyawan yang lainnya adalah rasa saling percaya dan rasa saling memiliki satu sama lain. Sehingga ketika kita mampu memupuk ini dengan baik, insya Allah super team akan tetap terwujud. Seperti itu Mbak Ida. Oke, berarti perasaan saling memiliki dan juga saling percaya dengan tim itu ya Pak Eko, yang Betul, sangat penting, yang dapat mengikat antara satu karyawan dengan karyawan lain untuk dapat solid, tetap harmonis gitu ya Pak. betul, betul. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di sosial media, pabrik gula Glenmore itu sering sekali adanya kegiatan-kegiatan non formal seperti kegiatan olahraga, kegiatan sosial, doa bersama. Nah, menurut Pak Eko, apa sih peran pentingnya kegiatan non formal itu dalam mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, terutama antar karyawan satu dengan karyawan yang lain? Kegiatan non-formal mampu mempererat hubungan antar karyawan. Harapannya, dengan kegiatan-kegiatan non-formal ini mampu menciptakan suasana komunikasi yang lebih santai, sehingga efektivitas kerja dan produktivitas kerja juga akan tetap tercapai. Di samping itu, pabrik gula Glenmore juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial pada masyarakat sekitar, sehingga kita pabrik gula Glenmore juga dapat berdampak positif bagi masyarakat lingkungan sekitarnya juga. Begitu Mbak Ida. Oke, berarti kegiatan non formal ini tidak hanya mempererat hubungan antara rekan kerja, tetapi juga hubungannya di luar kerja ya, terutama kehidupan bermasyarakat ya Pak Eko. Betul, karena kita tidak mampu hidup sendiri ya Mbak Ida. Kita tetap sebagai makhluk sosial, kita juga ketergantungan antar teman, antar masyarakat sekitar, bagaimana cara kita agar pabrik gula ini juga bermanfaat bagi warga sekitar, seperti itu Mbak Ida. Oke, baik. Nah, menurut Pak Eko nih, kalau keharmonisan antara karyawan pabrik gula Glenmore ini dapat digambarkan dengan satu kata, menurut Pak Eko apa? Excellent. Oke, tepuk tangan ya, excellent. Kemudian
Apa sih harapan Pak Eko untuk keharmonisan karyawan pabrik gula Glenmore ke depannya? Harapan dari serikat pekerja sendiri, kita sudah bagus Mbak Ida dalam memupuk rasa kebersamaan ini, meskipun kita berbeda-beda dari latar belakangnya, berbeda-beda dari sudut pola pandangnya, tetapi kita di internal kita tetap solid. Harapan kedepannya kita mampu menjaga ini dan meningkatkan ini jauh lebih baik. Sehingga moto dari serikat pekerja itu sendiri, di mana ketika perusahaan sehat, karyawan akan sejahtera. Ketika karyawan sejahtera, perusahaannya sudah pasti sehat. Karena dua hal ini saling terikat dan saling mengikat juga Mbak Ida. Oke. Berarti keharmonisan yang telah terjalin antar karyawan pabrik gula Glenmore ini harapannya dapat dipertahankan ya Pak Eko, Betul, sehingga moto serikat pekerja yaitu perusahaan sehat, karyawan sejahtera dapat terwujud. betul Mbak Ida. Nah, Sobat Manis, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis di pabrik gula Glenmore. Terima kasih kepada Pak Eko sudah sharing kepada kita semua tentang lingkungan kerja yang harmonis di pabrik gula Glenmore. Terima kasih juga Mbak Ida atas kesempatannya. Sukses selalu di program-program berikutnya. Nah, Sobat Manis, next pembahasan kita mau bahas apa lagi? Boleh komen di kolom komentar. Sekian dari kami dan sampai jumpa.